Halo semuanya, kembali lagi. Kita akan membahas terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Untuk topik hari ini yang akan kita bahas adalah pricing decision and cost management. Jadi intinya adalah kita akan membahas bagaimana cara untuk menetapkan sebuah harga untuk suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan konsep-konsep dalam penentuan harga tersebut, maka perusahaan itu wajib untuk mengetahui pasar seperti apakah yang akan mereka masuki. Nah, ketika pasar yang akan mereka masuki itu adalah perfect competition atau pasar persaingan sempurna, berarti akan terdapat banyak sekali pembeli dan penjual di dalamnya, atau bisa dikatakan bahwa kompetisi yang ada di dalam pasar tersebut adalah cukup tinggi. Ketika kompetisi yang ada di pasar tersebut cukup tinggi, berarti dalam hal ini perusahaan selaku penjual akan berperan sebagai price taker, penerima harga. Nah, konsep seperti ini akan sangat cocok kalau kita mampu untuk menjual dengan harga yang lebih rendah daripada kompetitor-kompetitor yang lainnya. Nah, untuk kasus yang kedua adalah monopolistic competition. Monopolistic competition ini bisa dikatakan adalah pasar persaingan tidak sempurna tahap pertama. Jadi dia kondisi ciri khasnya itu mirip seperti perfect competition, akan tetapi jumlah dari penjual atau jumlah dari pesaingnya adalah sudah mulai berkurang. Mengapa sih sudah mulai berkurang? Karena dalam hal ini monopolistic competition itu sudah mulai memerlukan modal yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke pasar. Berbeda dengan perfect competition, untuk masuk ke perfect competition, modal yang diperlukan itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan monopolistic competition. Sehingga ada mulai pengaruh buat perusahaan selaku penjual untuk bisa mempengaruhi harga. Nah, lalu kemudian untuk oligopoli. Nah, ini peran atau pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan dalam penentu harga itu menjadi semakin besar. Mengapa? Karena jumlah penjual atau jumlah kompetitor di dalam pasar ini adalah hanya sangat sedikit sekali, few seller. Ya, mungkin hanya ada di kisaran 5 sampai dengan 10 penjual. Nah, yang terakhir adalah monopoli. Untuk pasar monopoli, secara otomatis, karena penjualnya hanya ada satu, berarti tidak ada kompetisi di dalam pasar tersebut. Sehingga perusahaan bisa menetapkan harga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena mereka akan sangat yakin bahwa apa yang barang yang akan dijual di pasar tersebut pasti akan laku dan dicari oleh pembeli. Oke, ini kurang lebih adalah bentuk diagramnya yang saya ambil dari buku Hansen and Mowen. Di sini dikatakan bahwa beberapa kriteria dari struktur pasar yang ada di masyarakat saat ini. Kita bisa lihat di sini diidentifikasi dari jumlah industri yang berkecimpung di dalamnya atau jumlah kompetitor atau jumlah penjual yang ada di dalamnya. Hambatan untuk bisa masuk ke pasar, hambatan tersebut salah satunya adalah terkait dengan modal. Keunikan dari produk yang diciptakan atau produk yang dihasilkan, dan kemudian biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa masuk atau untuk bisa bertahan di dalam pasar tersebut. Untuk monopolistic competition, di sini kita lihat sudah mulai ada iklan, karena iklan sangat bermain di monopolistic competition dibandingkan dengan perfect competition. Gitu. Kalau oligopoli dan apalagi monopoli, monopoli tidak perlu lagi adanya iklan karena penjualnya hanya satu, dia tidak perlu bersaing dengan siapapun. Oke, kita lanjutkan ke beberapa hal yang diperlukan atau yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan harga tersebut. Yang pertama adalah peranan dari customer. Mengapa? Pastinya harga yang diciptakan itu oleh perusahaan harus memberikan daya tarik untuk konsumen. Ketika konsumen tertarik terhadap harga yang ada dari suatu produk, pastinya akan dibeli. Nah, pastinya customer sebelum membeli dia juga akan membandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Kecuali kalau misalnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan memang cukup unik sehingga customer hanya melihat produknya tanpa memperhatikan harganya. Nah, dalam hal ini berarti
ekspektasi dari seorang konsumen itu sangat berperan dalam hal ini. Ketika misalnya si customer itu merasa bahwa, oh barang ini adalah cukup bernilai buat diri dia, sehingga mau harga berapapun yang dijual oleh perusahaan, maka tetap akan dibeli. Tapi kalau misalnya bagi customer, produk tersebut adalah produk yang tidak terlalu berguna buat dia, maka secara otomatis hal itu tidak akan dibeli. Nah, itu adalah terkait dengan customer value atau bagaimana sih barang yang ditawarkan oleh perusahaan itu mampu untuk memenuhi ekspektasi konsumen atau harapan konsumen. Ketika gagal, nanti kita berbicara lagi terkait dengan cost of quality ya. Cost of quality kemarin kan ada tuh kegagalan terkait dengan bagaimana sih sebuah desain yang sudah dirancang oleh perusahaan, lalu kemudian gagal untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Nah, jadi ini juga terkait dalam penetapan harganya. Lalu kemudian, perusahaan, bagaimana sih caranya untuk bisa menetapkan harga yang bisa menimbulkan daya tarik buat konsumen atau menciptakan harga yang kompetitif atau menciptakan harga yang mampu untuk diserap oleh pasar. Nah, dia bisa menggunakan dua strategi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya produk dia adalah cukup unik buat masuk ke sebuah pasar, pasti customer akan langsung tertarik untuk membeli. Nah, berarti konsep yang dia lakukan di sini adalah product differentiation atau strategi yang dilakukan di perusahaan lakukan adalah product differentiation. Tapi kalau misalnya ini barang yang dijual itu mengakibatkan adanya pertimbangan dari konsumen tersebut. Jadi dia menimbang-nimbang, melihat dari satu kompetitor perusahaan dengan si produk perusahaan ini baik atau enggak sih. Karena tidak ada keunikan dari kedua produk itu. Nah, berarti akan bersaingnya dari sisi harga. Mana yang mampu untuk memberikan harga murah, kualitas oke, gitu ya. Nah, berarti di sini perusahaan harus menggunakan konsep cost atau strategi cost leadership. Bagaimana caranya untuk bisa menekan biaya produksinya sehingga harga jual produknya dia bisa murah dan bisa bersaing menyaingi para kompetitornya. Nah, berarti poin yang kedua yang menjadi penting adalah kompetitornya. Kompetitor ini juga terkait dengan kondisi pasar tadi. Ketika pasar adalah pasar persaingan sempurna, secara otomatis banyak kompetitornya. Nah, berarti ketika banyak kompetitornya, cara yang harus dilakukan adalah cost leadership. Ketika sudah mulai berkurang kompetitornya, berarti bagaimana caranya untuk membuat sebuah produk ini semakin unik. Sehingga produknya ini menjadi suatu daya tarik lah, memiliki daya tarik untuk konsumen tersebut gitu dibandingkan dengan para kompetitornya, karena kompetitornya semakin sedikit secara otomatis produk harus memiliki keunikan dong ya. Oke, lalu kemudian dari sisi cost. Dari sisi cost berarti itu juga menjadi hal yang penting. Bagaimana sih si biaya-biaya dalam memproduksi produk ini gitu ya, mampu nanti ujung-ujungnya adalah berpengaruh pada penetapan harga jual pastinya. Kalau misalnya biaya untuk memproduksi ini tinggi, pastinya harga jual dari produk tersebut juga akan tinggi dan bisa saja menimbulkan produk tersebut menjadi tidak kompetitif. Nah, jadi tiga hal ini adalah menjadi faktor-faktor utama yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan harga. Oke, untuk pengambilan keputusan harga itu ada rentang waktunya. Yang pertama, itu berarti kita melihat dari jangka pendek atau short run. Biasanya short run ini, penetapan harga dalam jangka pendek ini hanya terjadi di kala waktu tertentu. Dalam hal, misalnya perusahaan menerima order khusus atau special order. Nah, atau dia mau mix si produk ini dengan produk yang lain. Nah, berarti dia hanya saat kondisi seperti itu saja mereka akan menyusun pricing khusus untuk kondisi itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk long run, untuk jangka panjang, berarti pengambilan keputusan pricing ini adalah untuk produk regulernya perusahaan dalam jangka panjang. Jadi benar-benar harus dirumuskan dengan baik dari awal proses produksi, dari awal dia pembelian bahan baku, diolah, sampai dengan hasilnya dijual. Nah, itu wajib untuk
olah dengan cermat agar dalam jangka panjang kita tidak perlu melakukan perubahan-perubahan price. Sebagai contoh, kita lihat lah, kalau misalnya kita mengkonsumsi salah satu makanan dari restoran fast food, kita bisa lihat di situ bahwa mereka memiliki konsistensi dari harga jual produknya yang mereka tempel di banner belakangnya. Kecuali kalau misalnya pada bulan itu karena ada momen spesial dia melakukan promo-promo khusus. Nah, promo-promo khusus pada bulan-bulan spesial itulah yang dikatakan sebagai short run decision. Tapi kalau misalnya untuk produk regulernya yang dijual, yang dia tempel di atas kasir itu, nah itu berarti adalah konsep long run-nya gitu ya. Jadi decision-nya, keputusan harganya yang ditetapkan adalah untuk jangka panjang. Oke, ketika menetapkan kita mau menetapkan harga nih ya dalam jangka pendek gitu, itu ada fixed cost. Fixed cost ini dianggap tidak relevan dalam kondisi short run, sementara relevan dalam kondisi long run. Maksudnya gimana sih tidak relevan dalam kondisi short run? Karena dalam jangka pendek biasanya si biaya tetap itu akan cenderung sama. Karena kembali lagi kepada konsep dari biaya tetap, dia akan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Dan jangka waktu tertentu umumnya adalah short run atau jangka pendek. Sementara kalau dalam jangka waktu panjang atau long run, memungkinkan si biaya fix ini mengalami perubahan. Ya, jadi biaya fix kalau di short run biasanya dianggap tidak relevan. Jadi biaya fix ini dianggap lebih relevan pada konsep long run. Bagaimana dengan kondisi profit? Profit margin ini harus ditentukan ketika kita mau merumuskan yang namanya long run pricing. Kenapa? Karena pasti dalam jangka waktu panjang kita mengharapkan harga tidak berubah. Tapi pasti akan ada investasi-investasi yang akan kita lakukan. Entah itu pembelian aset, penambahan mesin, atau perluasan tempat usaha, seperti itu. Nah, dari mana sih kita bisa mendanai biaya-biaya investasi tadi gitu ya. Caranya untuk bisa mendanai biaya-biaya investasi tadi adalah harus adanya profit. Jadi ketika kita merumuskan, kita tidak akan mengalami kenaikan harga dalam waktu yang cukup panjang. Pastikan juga bahwa dalam jangka waktu panjang tersebut kita memiliki profit, di mana profitnya itu cukup untuk kita melakukan investasi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke contohnya, biar akan lebih jelas terkait dengan konsepsi short run dan long run tadi. Untuk short run, di sini ada contoh, Lomas Corporation, dia adalah pabrik saus ya. Si pabriknya ini dia beroperasi normalnya adalah untuk menghasilkan 500.000. Tapi dia tidak beroperasi di kapasitas 500.000. Jadi dia per bulannya hanya menghasilkan 300.000 saja. Dari 300.000 dengan 500.000 berarti ada selisih 200.000. Tiba-tiba ada perusahaan namanya Del Valle. Si Del Valle ini dia menawarkan bagaimana sih kalau misalnya kamu mensuplai ke saya 150.000, tapi hanya untuk 4 bulan kemudian gitu. Jadi hanya kontrak jangka pendek lah gitu ya. Hanya dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, ini adalah biaya-biaya per unitnya, di mana biasanya si perusahaan ini tuh menghasilkan si saus tadi. Biaya per unitnya. Oke, kita langsung coba dilihat nanti saya akan rangkumkan di Excel-nya ya. Kita langsung next dulu di slide selanjutnya. Nah, di sini dibilang katanya si Lomas ini, si perusahaan pabrik saus ini dibilang katanya kalau misalnya si Lomas ini mengabulkan permintaan dari si Del Valle, jadi dia akan menambah produksinya dia sebesar 150.000 tadi sesuai permintaan Del Valle. Berarti di sini bilang katanya fixed manufacturing overhead. Jadi untuk kasus overhead-nya dia, fixed overhead-nya mau tidak mau ada penambahan. Tapi penambahan ini nggak banyak.
penambahan ini hanya $165.000 saja setiap bulannya. Lalu untuk fixed marketing and distribution-nya nggak ada penambahan. Karena kan mereka nggak ada ini, istilahnya nggak ada perlu memasarkan produknya apa segala macam, karena udah jelas bahwa special order ini akan langsung dibeli sama si Del Valle. Nah, berapa kira-kira si Lomas itu harus menawarkan harganya? Kita lihat di Excel-nya ya. Oke, di sini saya sudah rangkumkan. Kita lihat yang short run dulu ya, yang di atas. Nah, kita lihat di sini. Dia kapasitasnya tadi 500.000. Produksi per bulannya adalah 300.000. Ada tawaran special order dari Del Valle 150.000. Ini adalah biaya per unitnya. Apakah benar? Tadi kan sempat dibilang, oh fixed manufacturing-nya tuh selama ini adalah 4.200.000. Kalau misalnya ada penambahan SO, dia harus nambah 165. Berarti kita langsung aja hitung nih difference-nya. Difference-nya berarti kalau dari sisi fixed manufacturing tadi, fix M lah ya, saya singkat lah ya. Dari sisi fixed manufacturing gitu ya, akan mengalami penambahan sebanyak 165.000. Dan ingat, penambahan 165.000 ini adalah per bulan. Nah, si per bulan ini berarti kita harus cari dong, per unitnya berapa berarti? Ya enggak, per unitnya berapa? Caranya untuk mencari per unitnya, ini kan terjadi 165.000 ini karena adanya penerimaan orderan khusus atau SO sebanyak 150. Ya sudah, berarti kita akan bagi 165 ini dengan 150. 1,1. Nah, ditanya cost per unitnya berapa? Oke, kita lihat dari sisi COGS-nya aja dulu. COGS per unit. Berarti kita hanya fokus melihat dari sisi biaya-biaya manufacturing aja. Nah, berarti kan kalau gitu kita perlu melihat nilai DM. Nilai variable manufacturing maksudnya. Variable manufacturing sama fixed manufacturing. Berarti awalnya dia punya variable manufacturing-nya adalah 38, ya enggak? 38. Lalu kemudian fixed manufacturing-nya ini khusus untuk yang produk SO ya. Yang produk SO berarti dia akan kena charge 1,1 tambahannya. Kalau yang ini kan tadi untuk produk reguler 38 sama 14. Nah, ketika produk SO datang, dia kena charge 165.000 kan, berarti per unit untuk produk SO 1,1. Jadi COGS untuk SO-nya adalah 39,1. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, betul. Itu yang dianggap sebagai relevan cost gitu ya. Betul ya, berarti perhitungan kita di sini 39,1 untuk menghitung COGS khusus dari SO-nya. Nah, dari 39,1 ini gitu ya, berarti penawaran yang harus Lomas lakukan ke Del Valle adalah di kisaran angka 39,1. Atau bahkan di atas dari itu. Karena kalau misalnya di atas dari itu, secara otomatis keuntungan yang bisa didapatkan sama Lomas dalam jangka pendek itu pasti akan meningkat. Nah, tetapi pasti karena ini sifatnya adalah special order, Del Valle itu akan menjual harga dari tomato sausnya dia itu dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar yang selama ini Lomas lakukan gitu kan. Nah, berarti kan akan ada ketakutan bagaimana kalau misalnya produk saus tomatnya ini ditemukan oleh customer dia yang existing saat ini, yang sudah ada saat ini, lalu kemudian melihat, loh kok ternyata ada produk dari Lomas dijual harga lebih rendah. Nah, pastinya akan menimbulkan adanya kekecewaan bagi si customer tersebut. Nah, oleh karena itu, konsep relevannya dalam
pengambilan keputusan harga ini tidak hanya bisa melihat dari sisi finansial, tapi harus lihat juga dari sisi non-finansial. Dalam hal ini, sisi non-finansialnya adalah si customer yang akan mengalami kekecewaan karena merasa kok ada produk yang biasanya saya beli dengan harganya mahal, kok ada yang jual dengan harga lebih murah gitu ya. Jadi akan ada potensi kehilangan pelanggan di masa datang. Nah, ini harus menjadi faktor perhitungan juga dalam merumuskan harga short run. Oke, sekarang terkait dengan kasus long run-nya. Kalau untuk kasus long run-nya di sini terkait dengan perusahaan yang memproduksi dua brand komputer ya, single komputer sama komplek komputer. Nama perusahaannya adalah Latisha. Si Latisha ini dia menggunakan konsep long run karena dia adalah produk regulernya ya, produk reguler yang dia harapkan dalam jangka panjang harga tidak berubah tapi profit tetap ada untuk dia bisa melakukan investasi. Sekarang kita lihat di sini dari sisi direct materialnya. Direct materialnya itu mengikuti jumlah unit yang diproduksi. Direct manufacturing labor atau direct labor mengikuti jam dari tenaga kerja langsungnya. Nah, lalu kemudian dia menggunakan konsep ABC. Jadi, biaya-biaya overhead-nya itu sudah dilihat berdasarkan aktivitas yang terjadi di perusahaan. Ada ordering, receiving, testing, and inspection, rework. Nah, ini ada biaya atau tarifnya. Biasanya kan kalau di activity based costing itu ada tarif. Tarif per activity-nya. Nah, ini adalah tarif per activity-nya. Nah, yang di bawah ini gitu ya, yang biru ini berarti dia melihat dari biaya directnya. Untuk direct material dan direct labor ini sudah dihitungkan per unit. Kalau ini kan untuk lihat per unitnya ini sudah dihitungkan dengan jam karena tadi direct labor ini dia dasarnya menggunakan jam. Nah, ini adalah aktivitas, jumlah aktivitas yang terjadi. Ada 17.000 order, 3 juta testing hour, dan 8.000 unit yang di rework. Di sini juga ada data terkait dengan direct manufacturing fix-nya gitu ya, direct fixed cost gitu. Direct fixed cost ini senilai 7 juta. Nah, ketika si perusahaan ini mau bikin 100.000 unit komplek komputer, berarti kira-kira bagaimana sih cara kita untuk merumuskan harga atau biaya atau cost per unitnya? Oke, kita langsung masuk ke Excel-nya ya. Nah, di sini kita lihat di Excel-nya. Di Excel-nya kita bisa lihat di sini ya, untuk kasusnya si Latisha ini saya sudah rangkum. Jadi tadi DM-nya dasarnya unit, DL dasarnya labor hour, terus ini adalah tarifnya untuk per activity, ini activity-nya. Ini unit yang ingin dia capai, 100.000 yang ingin dia produksi, ini cost per unitnya. Oke, kita akan langsung rumuskan total cost-nya terlebih dahulu. Nah, karena ini adalah cost per unit, berarti kita harus kalikan cost ini dengan unitnya. Oke. Lalu kemudian untuk DL. DL berarti ini kita harus kalikan dengan unitnya. Direct fixed cost berarti kita langsung pindahkan karena direct fixed cost ini sudah total yang terjadi di perusahaan tersebut. Karena ini dia biaya manufacture overhead-nya per activity, berarti kita kalikan tarifnya dengan activity-nya. Oke, ini udah ya, sudah saya kalikan dengan activity-nya. Oke, lalu kemudian kita hitung totalnya. Total cost-nya kita hitung. Hasilnya adalah 66.280.000 dolar. Atau kalau kita bagi dengan unitnya 100.000, berarti biaya per unitnya adalah 662.000,80. Oke, kita akan lihat. Berarti di sini ya, totalnya sama ya, 66.280. Biaya per unitnya adalah ini. Berarti dasar dari penetapan harganya nanti adalah dengan menggunakan si angka 662,80. Tinggal ditentukan perusahaan mengharapkan berapa income-nya atau target operating income-nya. Nah,
Dalam konsep long run ini ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang bisa dilakukan yang pertama adalah market base, yang kedua adalah cost base. Kalau market base berarti kita melihat yang pertama kali kita perhatikan adalah kondisi pasarnya. Tapi kalau misalnya cost base berarti yang kita perhatikan adalah kondisi pabrik kita. Kita mampu nggak memproduksi dan berapa biaya produksinya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi, kalau misalnya cost base, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus lihat kondisi pabriknya. Cost-nya ada berapa sih? Lalu kemudian akan kita tambah dengan markup. Markup ini adalah kondisi persentase laba yang diharapkan untuk bisa dicapai oleh si perusahaan. Tapi kita lihatnya per unit. Nah, sementara kalau market base berarti dia ada yang namanya target costing dan target pricing. Maksudnya gimana? Jadi, pertama yang harus dia lihat adalah kondisi pasar karena market base tadi kan. Berarti kemampuan dari customer itu untuk bisa membayar atau untuk bisa membeli produk yang kita hasilkan. Nah, kita tahu nih, oh ternyata customer pasarannya mereka mampunya membeli dengan harga X. Nah, berarti kita akan merumuskan dari harga X itu, kita mengharapkan berapa marginnya. Nah, berarti ketika harga X tersebut dikurangi dengan margin, itulah yang menjadi biaya produksi kita. Jadi kita tidak boleh memproduksi melebihi dari biaya yang sudah ditetapkan tadi. Oleh karena itu dikatakan sebagai target costing. Ya, oke. Nah, biasanya gitu ya, ini akan digunakan pada kondisi pasar yang ada penetration pricing sama price skimming. Maksudnya gimana penetration pricing sama price skimming? Kalau penetration pricing itu adalah perusahaan itu akan menjual dengan harga yang lebih rendah. Maksudnya gimana sih ngejual dengan harga yang lebih rendah? Jadi untuk pertama kali ketika dia launch produknya, gitu ya, memperkenalkan produknya, dia akan jual dengan harga yang lebih rendah daripada produk kompetitornya. Tujuannya adalah untuk menarik pembeli supaya pembeli tertarik beralih dari yang biasanya mereka membeli produk kompetitornya karena si perusahaan ini baru masuk, jadi akan beralih ke perusahaan baru tersebut. Contohnya salah satu provider waktu itu sangat terkenal sekali gitu ya pada zamannya, entah kalian mengalami atau tidak gitu ya, terkait dengan provider namanya Tri. Ketika si Tri ini muncul dan dia memasarkan produknya, banyak sekali orang-orang yang langsung tertarik untuk membeli paket dari si Tri tersebut. Mengapa? Karena dia berani menjual dengan harga yang murah. Jadi dalam rangka dia juga memperkenalkan produknya dan dia juga menjual dengan harga yang murah. Seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk contoh dari penetration pricing. Sementara kalau price skimming itu berarti ketika pertama kali dia menjual, dia akan menjual dengan harga yang sangat tinggi. Ketika dia akan launch produknya, dia akan jual dengan harga tinggi. Contohnya, misalnya ya bisa kita lihat lah di sekitar kita terkait dengan gadget gawai. Ketika misalnya mereka launch, misalnya produk Samsung atau produk Apple atau produk-produk gadget lainnya gitu ya, ketika misalnya mereka yang terkenal ya, ketika mereka launching itu pasti mereka akan menjual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, tapi lambat laun harganya makin lama akan makin turun, merosot. Kenapa sih? Sebetulnya tujuannya dia bukan maksud, oh berarti si produk ini udah nggak bagus nih atau gimana, enggak. Tapi ketika dia launch pertama, itu dia akan menarik prestis orang-orang. Jadi merasa bahwa produk dia itu sangat unggul, sangat bagus, dan begitu prestis. Sehingga wajar dia menjual dengan harga tersebut. Nah, ketika dia perlahan sudah mulai launch, dikenal sama pasar, udah terkenal gitu istilahnya di pasaran, lalu kemudian muncullah pastikan produk kompetitor-kompetitor yang ingin menyaingi si produk tersebut. Nah, ketika si kompetitor ini sudah mulai muncul dan mereka berani untuk menjual dengan harga yang lebih murah, maka perlahan produk ini akan menurunkan harganya. Salah si produk Apple tadi, produk Apple ini akan perlahan menurunkan harganya agar dia masih tetap mampu untuk bersaing dengan para kompetitornya. Seperti itu. Itu contoh dari si price skimming. Nah, jadi dia melihat terlebih dahulu dari karakteristik konsumennya atau pelanggannya. Itu seperti apa sih customer
itu mampu membayar tuh seberapa banyak. Itu terkait dengan market base atau target costing and pricing. Kita akan mulai coba masuk ke contoh soal. Nah, di sini kalau cost plus pricing, seperti yang tadi saya sampaikan, kita lihat cost produksinya perusahaan berapa, nanti akan ditambah sama ditambah sama markup, ya, akan ditambah sama markupnya, lalu kemudian itu akan menjadi harga jualnya atau selling price-nya. Nah, ini contohnya, kita lanjutkan contoh si Latisha tadi ya. Jadi contoh si Latisha tadi kan dia udah dapet nih harganya 662,8. Lalu kemudian Latisha ternyata redesign lagi cost-nya menjadi 637,5. Nah, lalu kemudian dari harga 637,5 ini dia mengharapkan adanya markup senilai 20%. Nah, bagaimana cara untuk menghitung selling price? Nah, berarti markup itu kan istilahnya tambahan 20%. Berarti si 637,5 ini sudah 100%, ingin ditambah 20%. Sehingga selling price itu menjadi 120%-nya. Paham ya? Jadi yang di sini itu sudah 100 karena adanya markup atau penambahan ini ada 20%-nya. Berarti selling price itu adalah 120%. 120% dari mana? 120% dari 637,5. Kita hitung. Berarti sama dengan 120% dikalikan dengan si 637,5. Hasilnya adalah $765. Oke, ini tadi ya perhitungannya. Nah, sekarang ternyata untuk bisa memproduksi si produk komplek komputer tadi, CC tadi, komplek komputernya si Latisha gitu ya. Ternyata itu memerlukan biaya investasi senilai 75 juta. Nah, dari investasi tersebut diharapkan akan ada return atau balik modal lah istilahnya 70%. Nah, berarti bisa dikatakan sebetulnya si 70% ini adalah target income yang diharapkan dari si produk tersebut. Berarti berapa banyak sih 75 juta dari 17% dari 75 juta ini berapa? Oh, 12.750.000. Nah, berarti itu menjadi target operating income. Kita harus hitung target operating income per unit ya. Karena tadi produk komplek komputer tadi kita akan hasilkan 100.000 unit, berarti dibagilah ketemu 127,5 per unit itu menjadi target operating income. Nah, kita akan hitung berarti si konsep dari return on investment 17% ini harus mampu di-cover sama markup yang tadi diciptakan sama perusahaan. Markup yang sebesar 20 tadi. Coba kita hitung. Tadi ya, kita sudah hitung, ini tadi 75 juta. 17%-nya itu adalah 12.750. Karena per unit berarti 12.750.000 ini akan kita bagi dengan unit yang dihasilkan kan 100.000. Ketemu 127,5. Oke, sekarang kita lihat ya cross check di sini. Cross check ya, tadi kita punya selling price-nya 765, cost-nya 637. Kita akan hitung. Saya mau biaya dari operating income saya 127,5 ini ya, target operating income itu mampu di-cover sama cost. Wow, hasilnya ternyata betul 20%. Jadi sama ya, ini 20%. Nah, jadi istilahnya saya menginginkan atau target operating income-nya 127,5 dan saya mampu memproduksi dengan harga 637,5. Nah, apakah kondisi markup ini adalah mampu untuk menanggung si target operating income? Ternyata mampu 20% berarti ya markup-nya. Berarti bisa disimpulkan kalau misalnya kita menggunakan konsep full cost ya. Kenapa sih kok dibilangnya full cost? Karena di sini kita menentukan biaya per unitnya tadi, cost per unitnya, cost production per unitnya adalah tidak hanya melihat dari nilai
yang ada di pabrik aja, tapi kita juga menghitung biaya SGA-nya istilahnya. Nah, berarti secara keseluruhan semuanya kita hitung. Ya, atau mungkin kalau masih ingat terkait dengan topik absorption cost, mungkin bisa dibaca-baca lagi terkait dengan topik absorption cost. Jadi semua biaya yang diserap untuk kegiatan menghasilkan sebuah produk. Nah, itu adalah konsep dari si full cost ini. Kita bisa lihat di sini untuk mencari markup berarti rumusnya adalah total operating income-nya atau target operating income-nya akan kita bagi dengan total cost-nya. Nah, itu akan menjadi nilai markup. Oke, kita kembali ke sini. Berarti kita bisa menyimpulkan lah ya, istilahnya di sini bisa dilihat gitu. Kalau untuk penggunaan full cost itu dianggap kita menyerap, menghitung semua gitu istilahnya terkait dengan keseluruhan proses produksi. Nah, lalu kemudian price-nya akan cenderung lebih stabil dan lebih simpel dalam perhitungan. Kita cuma cukup jumlahin dulu semua kegiatan plus biayanya gitu ya. Kita total, cari total cost-nya, lalu cari cost per unit-nya, lalu kemudian nanti kita hitung berapa markup-nya untuk menjadi selling price. Nah, ada beberapa alternatif lain dalam menghitung cost plus ini, cost base ini ya, cost base method ini. Kita bisa menggunakan variable manufacturing cost, kita bisa juga menggunakan variable cost, kita juga bisa menggunakan manufacturing function cost. Nah, ini akan kita contohkan dengan contoh Audio Pro ini, contoh kedua. Di sini saya punya income statement-nya dari si Audio Pro. Ini adalah konsep income statement, bukan konsep ya, maksudnya ini adalah data income statement yang saya dapat dari periode sebelumnya. Di sini saya punya ada revenue-nya 350 dan ada COGS-nya. Revenue kurangin COGS hasilnya jadi gross profit. Lalu kemudian ada biaya SGA-nya, SGA Selling General and Administrative Expense atau biasa digabung di dalam operating expense. Lalu kemudian ada operating income. Nah, sekarang kita pengen lihat gimana sih caranya kalau kita pakai konsep yang lain, bukan full cost. Kalau full cost berarti kita akan melihat COGS ini dan SGA ini akan ditambahkan untuk mencari nilai markup tadi, 20% tadi, ya kan. Nah, kalau kasus yang Audio Pro ini saya akan lebih fokus ke metode-metode lain selain dari si full cost. Metode yang pertama adalah kita ingin melihat markup-nya berdasarkan nilai COGS. Kita lihat di sini ya, berdasarkan nilai COGS. Berarti kita lihat nilai COGS-nya adalah 245 dan target operating income yang diharapkan adalah 80.350. Kalau tadi konsep sederhananya untuk ketika kita menghitung markup full cost, tinggal total operating income itu kan ya dibagi sama total cost, selesai. Kalau ini berarti sederhana dong, tinggal total operating income dibagi total COGS. Enggak, tidak bisa seperti itu. Kalau hanya total operating income dibagi sama total COGS, berarti nanti biaya yang dihasilkan itu hanya mampu, maksudnya bukan biaya, harga jual yang nanti bisa dihasilkan atau markup yang nanti bisa dihasilkan itu hanya mampu untuk mengcover nilai COGS-nya saja. Nah, sementara dalam hal ini kita tidak hanya ingin mengcover nilai COGS, kan ada nilai SGA. Nilai SGA-nya dikemanain? Nilai SGA juga harus mampu tercover dengan adanya markup perusahaan untuk harga jual tadi. Nah, berarti rumusnya di sini dikatakan Selling and Administrative Expense atau SGA ini harus ditambah dengan operating income-nya dibagi dengan nilai COGS-nya. Nah, sehingga dengan cara demikian kita akan mendapatkan nilai dari markup dengan menggunakan konsep COGS adalah 43%. Bagaimana kalau caranya saya mau melihat dari nilai DM-nya? Sama konsepnya seperti yang tadi. Nah, ini ya. Berarti saya cuma bisa melihat dari nilai DM. Bukan berarti nilai DM ini nanti tinggal nilai operating income dibagi sama nilai DM. Enggak. Tidak bisa seperti itu. Atau tadi nilai operating income langsung
dibagi sama nilai COGS. Kalau untuk yang COGS kan tadi saya sudah jelaskan tidak bisa kan. Kalau yang tadi yang COGS berarti nilai operating income tambahin dulu dengan SGA baru bisa dibagi nilai COGS. Sama untuk yang direct material juga. Nilai operating income tambahin dengan nilai SGA-nya, tambahkan dengan nilai overhead-nya, tambahkan dengan nilai direct labor, baru bisa dibagi dengan nilai direct material. Mengapa demikian? Sama juga artinya. Kalau kita hanya menggunakan operating income dibagi direct material, berarti jumlah markup yang nantinya akan dihasilkan hanya mampu untuk mengcover biaya direct material. Sementara biaya direct labor, overhead, SGA itu mau dikemanain? Siapa yang menanggung? Nah, berarti mau tidak mau, ketika kita mau menghitung konsep markup ini, operating income ini harus ditambahkan sama sisa biayanya. Baru nanti dibagi sama direct material. Sorry. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya konsepnya berarti. Nah, di sini ketemulah hasilnya adalah 186%. Nah, ini kondisi pembuatan laporan per unitnya gitu ya. Kalau misalnya yang dipilih adalah dengan 43% markup dari nilai COGS. Ya sudah, berarti dari nilai COGS tersebut nanti tinggal dikalikan 43%-nya untuk ketemu harga per unitnya menjadi 127,99. Bagaimana kalau untuk target pricing dan target cost masih dengan contoh kasus yang tadi? Nah, untuk kasus target price gitu ya, untuk kasus target price ini tadi kan kita harus memfokuskan pada kemampuan daya beli dari si customer. Setelah kita tahu kemampuan mereka berapa, berarti itu jadi harga jual kita, kurangin sama kita pengen punya income-nya berapa banyak, menjadi rumusan target cost kita. Nah, biasanya target operating income ini sering kita istilahkan margin. Jadi beda ya antara istilah markup dengan margin. Kalau markup itu berarti cost-nya kamu ditambahin dengan si nilai markup itu. Tapi kalau margin, itu pola pikirnya kita balik. Kalau margin, kita harus cari dulu harga jualnya berapa dan kamu mengharapkan margin berapa. Ya. Oke, nah bagaimana cara untuk mencari atau menentukan nilai si target price, target cost ini? Pertama berarti kita harus tahu kondisi dari si customer tersebut. Bagaimana sih caranya kita bisa memenuhi harapan dari si customer tersebut. Terus kita tentukan berapa harga price-nya, baru kita bisa menentukan target cost-nya dengan cara target price tadi kita kurangi dengan margin, ketemu target cost. Dan jangan lupa kita harus menerapkan yang namanya value engineering. Karena tadi kan kita mengedepankan yang namanya customer value. Jangan sampai produk yang kita hasilkan tidak memenuhi apa yang diharapkan oleh customer. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait dengan value engineering. Kita lihat di sini, masih dengan konsepnya si Latisha tadi. Si Latisha ini dia menginginkan 15% target operating income-nya. Nah, ternyata si customer Latisha itu hanya mampu untuk membeli dengan harga $750 per unit. Berarti berapa sih target cost-nya? Nah, ini udah jelas nih, kamu punya 750 per unit. Nah, berarti kamu harus cari marginnya. Karena margin 15%, kita hitung 750 dari 15%, ketemu 112,5. Nah, dari 750 per unit ini, kita kurangin 112,5, ketemu 637,5. Ini kalau kita lihat soal yang ini, gitu ya, yang sebelumnya, kondisi 637,5 ini adalah ketika si Latisha itu sudah redesign cost. Tapi kalau sebelum dia redesign cost, harganya dia adalah cost per unitnya 662,8. Berarti masih oke lah, gitu ya, masih sesuai, gitu ya. Kalaupun pakai konsep market base, gitu ya, biaya produksi yang saat ini tengah berjalan masih oke, masih bisa diimplementasikan, tetap diterapkan di perusahaan tersebut. Bagaimana untuk konsepnya sih contoh yang kedua tadi ya. Nah, ternyata di sini dia melakukan langkah-langkah terkait dengan penghematan biaya begitu. Jadi di sini dibilang untuk direct materialnya dia lakukan improvisasi biaya lah istilahnya, continuous improvement, perbaikan. Jadi harganya ternyata per unitnya jadi lebih murah.
Terus untuk direct labor, dia ngelatih si para pekerjanya sehingga istilahnya mereka bisa kerja lebih cepat. Lalu kemudian overhead-nya mereka kurangin juga biayanya, jadi bisa cuma 12 di sini. Lalu kemudian ada total biaya yang sudah di-revise ya, dia hitung cuma 71 nih. Berarti kalau tetap kita pertahankan markupnya, ternyata harga ini menjadi lebih kompetitif di pasar. Nah, berarti sebetulnya ini adalah salah satu bentuk yang namanya adalah value engineering. Bagaimana sih caranya supaya si perusahaan ini mampu untuk menekan biaya-biaya non-value added activity, biaya-biaya yang ditimbulkan dari non-value added activity atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah buat si produk tersebut. Tapi tingkatkanlah aktivitas-aktivitas yang mampu untuk memberikan value added. Nah, kita akan bahas tuh, apa sih yang dimaksud dengan value added sama non-value added. Contohnya, kalau si perusahaan Latisha tadi ya, berarti kan dia produknya komputer. Di sini, berarti value added-nya adalah terkait dengan memori si komputer tersebut, softwarenya yang ada di dalam komputer tersebut, atau keyboardnya, seperti itu. Nah, tapi non-value added-nya adalah terkait dengan kita waktu untuk mengekspedisi sampai di tempatnya customer, atau misalnya kita harus ke rework, atau harus ke repair. Ini tidak membuat produk itu menjadi lebih baik. Oke lah, kalau misalnya dengan customer yang menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya, terus ternyata si komputer itu makin lama makin canggih gitu ya. Jadi awalnya dia mungkin belinya Windows 7 gitu ya. Lalu kemudian ketika misalnya dikirim karena ekspedisinya memakan waktu lama, lalu kemudian tiba-tiba nyampe jadi Windows 10. Gak mungkin juga kan? Seperti itu. Nah, berarti istilahnya toh yang dia pesen Windows 7 ya nanti yang nyampe juga Windows 7. Jadi nggak ada value-nya dia menunggu terlalu lama istilahnya. Itu menjadi non value added, yang ada malah akan menimbulkan kekecewaan dari si customer itu sendiri karena merasa produknya dia kok lama banget sampainya gitu. Atau misalnya rework, dengan adanya rework secara otomatis biaya produksi kan akan naik karena ada pengerjaan ulang. Pasti kalau pengerjaan ulang ada biaya tambahan dong. Ketika misalnya ada pengerjaan ulang, ada rework, nah lalu kemudian biaya rework ini tadi kan meningkatkan biaya produksi. Yang akan menanggung biaya produksi siapa? Penjual. Penjual ini kan akan menghitung di perusahaan ini kan akan menghitung untuk dasar harga jualnya dia. Berarti nanti harga jual dia nanggung adalah customer. Customer akan dibebankan harga yang terlalu tinggi karena adanya kondisi rework tadi. Nah, pastinya karena bagi customer, aduh ngapain sih saya harus nanggung rework, jadi produk lo jadi tinggi banget gitu kan. Berarti mendingan saya beli dari kompetitor yang lain dong gitu kan ya, dimana dia bisa menjual dengan kualitas yang sama tapi lebih murah. Karena kenapa? Karena di pabriknya dia nggak ada rework gitu istilahnya. Jadi itu non value added activity. Nah, terkait dengan pricing ini juga akan terkait dengan budgeting atau penganggaran. Jadi, ketika kita merumuskan harga, itu berarti kita akan berbicara terkait dengan penganggaran. Penganggaran ini akan terkait dengan product life cycle-nya. Product life cycle itu seperti apa sih? Mulai dari si produk ini dikembangkan gitu ya, di research dan lain sebagainya, lalu kemudian diproduksi, launching, dipasarkan. Setelah dipasarkan mampu meraih pendapatan yang makin lama bertumbuh dan sampai di konsep maturity. Dan ketika sudah maturity, lalu kemudian dia akan declining, alias produknya sudah out of date di pasar, jadi customer udah nggak mau lagi beli. Nah, itu perumusan ini akan sangat penting. Jadi, seberapa lama sih pricing yang kita tetapkan ini mampu bertahan? Itu akan terkait dengan product life cycle-nya. Gitu. Nah, kita akan lihat di sini berarti untuk konsep life cycle ini akan terkait dengan non-production cost, biaya development R&D and design-nya, sama other predicted cost. Kita lihat di sini. Untuk non-production cost. Jadi non-production cost adalah biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya, di luar dari biaya-biaya produksi tadi. Nah, misalnya biaya-biaya tersebut itu akan menimbulkan non-value added activity. Berarti mau tidak mau biaya yang akan menimbulkan non-value
edit activity itu harus kita rekayasa sedemikian rupa supaya biaya non value added activity ini tetap boleh keluar, tapi jumlahnya itu tidak terlalu membebani si customer. Nah, itu terkait dengan non-production cost ya. Lalu kemudian untuk development. Berarti ketika development, di dalam kegiatan development ini kan kita pasti akan melakukan research and development lah, desain. Nah, kita nggak bisa tahu si produk yang kita research atau kita desain ini ujung-ujungnya si riset sama desain ini bakalan kepake nggak untuk kegiatan produksi. Jadi saya pasti ada kegagalan-kegagalan yang terjadi ketika kita mau research atau ketika kita desain gitu kan, kita harus ulang-ulang desainnya misalnya sampai ketemu ukuran desain yang pas gitu ya untuk sebuah produk. Nah, itu pasti akan ada biayanya. Nah, dalam hal ini perusahaan harus mampu untuk memprediksi kira-kira nanti di masa datang revenue yang akan kita dapat itu mampu nggak untuk menutupi semua biaya riset dan semua biaya desain yang dilakukan sebelum si produk ini terjual atau diproduksi dan dijual di pasar seperti itu. Nah, lalu kemudian predicted cost. Predicted cost istilahnya produk udah jadi, berarti atau produk sudah siap untuk kita produksi. Udah, berarti kan tinggal kita memproduksi, memasarkan, dan mendistribusi. Lalu kemudian memberikan customer service. Itu adalah semua bisa diprediksi. Nah, yang nggak bisa diprediksi tadi ya, terkait dengan R&D, desain, itu kan bisa saja semakin besar, berarti revenue yang diharapkan sama perusahaan harus juga besar nanti di masa datang supaya biaya riset ini ketutup kayak gitu. Nah, oke, itu terkait dengan life cycle budgeting. Contohnya misalnya penjualan itu rata-rata kita perhitungkan mampu untuk menjual dengan harga 55.000 dolar per unit gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat si life cycle itu adalah 45%, alias si biaya itu adalah 45%. Berarti 45%-nya dari si 55.000 dikurangi sama 55.000 itu ada selisih 30.250. 30.250 itu adalah selisih fleksibilitas di mana si biaya life cycle ini bisa naik atau turun. Hanya ada di rentang 30.250. Itu. Supaya apa? Supaya perusahaan tetap profit dong. Oke, nah sekarang kita sampai ke part yang terakhir gitu ya. Di sini kita akan melihat terkait dengan beberapa hal yang juga kita perlu perhatikan ketika kita melakukan keputusan harga. Yang pertama adalah price discrimination. Maksudnya diskriminasi harga. Jadi saya jualan nih, jualan dengan harga yang lebih rendah. Bisa karena ada faktor segmentasi pasar. Kalau misalnya ada faktor segmentasi pasar, berarti misalnya dia punya klasifikasi segmen pasar menengah ke atas sama menengah ke bawah. Nah, produk yang dia ciptakan itu ada dua. Dari dua produk itu sebetulnya spesifikasi dasarnya sama, hanya modelnya doang yang beda. Nah, sehingga dia ngejual dengan harga yang berbeda. Buat customer yang cerdas, dia akan melihat, oh ini sebetulnya spesifikasi dalamnya sama nih, cuman model desainnya aja yang beda gitu kan. Nah, kalau customer yang cerdas, yang dia hanya melihat dari sisi kualitas penggunaannya gitu, misalnya handphone lah ya, yang paling gampang. Nah, lalu kemudian ya dia pasti akan memilih, ya udah nggak apa-apa, saya memang saya ada di customer di segmen menengah ke atas, tapi karena saya mengungguli atau memprioritikan kualitas, jadi dia akan melihat dari sisi kualitas. Ya udah nggak masalah dia beli produk yang dijual di segmen menengah ke bawah. Nah, ya udah kalau demikian berarti untuk customer-customer yang mungkin hanya melihat dari sisi desain, karena dia mampu untuk membeli dan ada sisi prestis dan lain sebagainya, dia pasti tetap akan membeli produk yang mahal itu. Price discrimination bisa aja dilihat dari sisi segmen. Tapi price discrimination bisa juga berhubungan dengan pihak internasional. Misalnya, jualan nih, karena si perusahaan ini pengen go internasional, perusahaan A pengen go internasional, dia pengen menjual produknya di pasar luar negeri. Ketika dijual di pasar luar negeri, dia akan menjual dengan harga yang murah.
lebih murah daripada produk yang dia jual di dalam negeri, bahkan lebih murah daripada para kompetitornya di luar negeri itu. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bisa menguasai pasar, karena dia kan pemain baru. Nah, itu konsep dari price discrimination. Jadi kita lihat jualannya mau ke segmen mana, atau mau ke domestik aja, atau domestik dan internasional. Kalau peak load pricing itu biasanya kita menentukan harga itu kita tahu kapan sih masa-masanya di mana si customer itu permintaannya tinggi buat produk kita. Contoh, misalnya, kalau misalnya kalian order ojek online, di jam-jam tertentu tuh pasti ada notifikasi tuh ketika kalian order harga estimasi atau harga tarifnya gitu kan ya. Di situ tulisannya adalah Anda berada pada kondisi permintaan tinggi. Jadi harganya mahal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari peak load pricing. Jadi dia ada sistem khusus di mana ketika demand dari masyarakatnya banyak, harga jual akan dia naikkan. Atau misalnya harga kebutuhan barang pokok ketika misalnya mau masuk ke masa-masa di mana bulan puasa seperti ini, sebentar lagi kan kita akan masuk ke bulan puasa ya, mau lebaran. Nah, seperti itu biasanya harga-harga akan ada cenderung kenaikan nih karena permintaan biasanya tinggi ketika bulan-bulan tersebut. Itu adalah salah satu contoh peak load pricing. Oke, kita akan melihat terkait dengan antitrust laws on pricing. Jadi hukum antitrustnya lah istilahnya, beberapa peraturan yang mengatur mekanisme-mekanisme harga yang ada di pasar. Ternyata price discrimination ini ada laws-nya. Kayak gimana sih? Gitu ya. Kita lihat di sini, ini adalah contoh kondisi yang ada di US. Jadi ada beberapa larangan lah istilahnya terkait dengan harga gitu. Jangan sampai harga yang ditetapkan ini merusak kondisi persaingan yang ada di pasar. Contohnya kayak gimana sih gitu ya. Ini ada macam-macam. Yang pertama misalnya price discrimination itu sendiri ya. Price discrimination ini bisa ngerusak kondisi pasar. Kalau misalnya tadi, misalnya saya jualan barang, saya mau masuk ke pasarnya US. Saya tahu kondisi di pasar US itu jualan barang A itu harganya berapa. Terus saya masuk dengan harga yang lebih rendah. Nah, secara otomatis itu pasti akan merusak kondisi pasar di US karena semua orang jadinya mempertanyakan produk yang selama ini dijual di sana dan akan lebih memilih produk yang saya jual karena saya pemain baru masuk harga murah. Nah, itu nggak boleh tuh kalau di US. Gitu. Lalu kemudian terkait dengan predatory pricing. Predatory pricing ini sebetulnya juga sempat terjadi di Indonesia. Predatory pricing ini berarti istilahnya dia memberikan harga rendah tadi ya, dan untuk merusak kompetisi pasar nih. Sama kayak contoh kasus tadi yang saya masuk ke pasar US, saya jual dengan harga lebih rendah, lalu kemudian merusak kompetisi yang terjadi di pasar tersebut. Kalau di Indonesia, contohnya adalah, masih ingat contoh istilah bakar duit, lalu kemudian contoh istilah perang diskon. Nah, ini pernah dilakukan oleh ojek online yang ada di Indonesia. Nah, ojek online tadinya awal-awalnya itu adalah ada Uber, Grab, dan ada Gojek. Nah, ada tiga perusahaan ini. Nah, lalu kemudian Gojek dan Grab ketika mereka baru launch, mereka menjual jasanya mereka dengan harga yang murah. Bahkan banyak sekali diskon yang mereka terapkan. Lalu kemudian Uber itu tidak mampu untuk bersaing lama-lama karena terjadi perang diskon yang kita bisa lihat antara si Gojek sama si Grab ini, perang diskon. Lalu kemudian akhirnya Uber tidak bisa bertahan dan kemudian Uber akhirnya diakuisisi sama Grab. Nah, sehingga sekarang pemain yang tadinya ada 3 hanya 2. Hanya ada Grab sama hanya ada Gojek. Kalau misalnya kementerian tidak melakukan istilahnya apa ya, tidak melakukan penanganan terkait dengan kasus ini, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan waktu itu ya. Kementerian Perhubungan melihat kok konsep ini lama-lama nggak bagus ya. Kalau mereka terus-terusan bakar duit, ngejual murah, bahkan mereka berani rugi gitu ya. Perusahaan mereka tuh berani rugi dengan konsep diskon ini, perang diskon.
kalau ini begitu diteruskan, terus berlanjut gitu ya, dalam jangka waktu yang lama, itu akan berakibat pada salah satunya pasti akan mati. Nah, kalau salah satunya udah mati, berarti ujung-ujungnya akan jadi monopoli. Kalau sudah jadi monopoli, berarti yang dirugikan siapa? Customer. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah turut campur. Dia mulai melarang terkait dengan mekanisme diskon-diskon yang ada karena dilihat praktik ini adalah sudah masuk sebagai predatory pricing. Dia pengen merusak harga kompetitor, harga kompetisi, merusak kompetisi pasar lah istilahnya gitu ya, yang terjadi di pasar. Gitu, gitu. Dan lagi pula mau sampai kapan mereka jualan dengan kondisi merugi terus gitu. Oke, nah ini kondisi dumping. Dumping itu ya sama sih, price discrimination juga, dia jualan gitu ya dengan harga yang lebih rendah. Tapi dalam hal ini adalah kita berurusannya dengan pihak luar negeri gitu. Jadi nggak penjualan di domestik. Lalu kemudian terkait dengan collusive pricing. Collusive pricing ini adalah sebetulnya kalimat sederhananya adalah melakukan kartel. Kartel itu kesepakatan harga. Nah, kartel yang saya maksud ya adalah kesepakatan harga. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, di pasar oligopoli itu kan biasanya pemainnya hanya sedikit tuh. Misalnya pemainnya hanya ada 3. Lalu kemudian si 3 pemain ini mereka melakukan kesepakatan harga. Gimana caranya kalau kita ini jualan gitu ya, jualan barang harganya tinggi aja, nggak apa-apa. Customer kita kan ya segitu-segitu aja gitu loh, pasti akan beli ke kita karena kita cuman bertiga. Nah, akhirnya harga yang diciptakannya tinggi sekali sampai akhirnya merugikan si customer. Nah, kondisi ini juga pernah terjadi. Waktu itu ya cukup lama sih ketika provider itu hanya mampu untuk SMS sama telepon zaman dulu ya. Provider juga kan masih sedikit. Nah, perusahaan-perusahaan provider ini dia melakukan kartel. Jadi SMS sama teleponnya itu biayanya mahal seperti itu. Lalu kemudian akhirnya sama ada pemerintah juga melihat kasus ini, lalu kemudian untuk meminta memikirkan kembali, menggodok ulang istilahnya, ya mengkaji ulang terkait dengan biaya tarif-tarif tersebut, tarif SMS, tarif telepon seperti itu. Jangan sampai membebankan ke customer. Nah, itu terkait dengan kartel. Jadi mereka ngelakuin kesepakatan harga, harganya lebih tinggi gitu ya, terus customer yang dirugikan. Nah, oke, sejauh itu terkait dengan konsep pricing itu adalah demikian dan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan konsep pricing ini. Untuk terkait dengan topik-topik selanjutnya gitu ya, silahkan dilihat saja di channel ini. Lalu kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik ini juga boleh memberikan komentarnya di bawah atau uh, kita bisa bahas lagi nanti di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.